Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 3 Februari 2021. Lawan penolakan dengan kasih. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Ibrani 12 ayat 4 sampai dengan 7. Dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 15. Injil Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6. Ditolak. Pernahkah kita merasakan bagaimana ditolak dan tak dihargai? Sakit tahu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua pasti pernah mengalami ditolak. Baik di pekerjaan dengan klien kita, rekan kerja atau bahkan pimpinan kita. Ditolak oleh komunitas, tetangga dan sebagainya. Pasti saudara-saudara rasanya sakit sekali. Di dalam pelayanan kita pun saudara sering mengalami di mana kita tidak dihargai, kita ditolak. Bagaimana sikap kita menghadapi semuanya ini saudara-saudara? Mundur dari pelayanankah? Yesus pun pernah mengalami penolakan. Padahal dia sudah banyak berbuat kebaikan. Apakah Yesus sakit hati dengan membalas kebencian, membenci mereka? Kenapa Yesus ditolak? Yesus ditolak karena pengajaran yang takjub membuat banyak orang terkagum-kagum. Bukankah itu baik saudara-saudara? Jadi kenapa Yesus ditolak? Mereka yang menolak melihat latar belakang Yesus. Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Markus 6 ayat 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekitar kita juga sering melihat latar belakang kita. Dari turunan siapakah kita ini, status kita bagaimana, pendidikan kita bagaimana, dan lain sebagainya saudara. Saya mengalami suatu pengalaman yang pahit. Saya sungguh mengalami bagaimana sakitnya ditolak. Saya sakit hati dan membenci semua orang. Bahkan saudara-saudara, ada niat ingin menghabiskan mereka, orang-orang yang menolak saya, karena mereka melihat status saya saudara. Sejahtarakah saya saudara? Damaikah saya? Semakin saya menanggapi dengan kebencian atas penolakan orang akan diri saya tak mengalami damai sejahtera, sukacita yang ada di dalam diri saya sirna saudara-saudara. Saya mengalami sakit penyakit yang silih berganti tak berkesudahan. Saya tak dapat mengalami atau merasakan kuasa Tuhan Yesus yang ada di dalam diri saya. Saudara-saudaraku yang kasih, di dalam ayat 5 pada Injil hari ini dikatakan, Yesus tidak dapat melakukan satu mukjizat pun di tempat di mana dia ditolak. Ini bukan berarti saudara-saudara kuasa Yesus sudah tidak ada atau terbatas di tempat-tempat tertentu. Tidak. Tetapi saudara-saudara, di sana ada satu penghalang yang mana mukjizat itu tak terjadi. Penghalang itu adalah penolakan. Maka saudara-saudaraku, janganlah penolakan terjadi atas diri kita. Jika terjadi penolakan, juga reaksi-reaksi penolakan seperti yang saya alami di atas. Kebencian, sakit hati, dendam, amarah. Maka saudara-saudara, kita tak akan mendapatkan atau merasakan kuasa Yesus di dalam diri kita. Kita akan kehilangan mukjizat Yesus saudara-saudara. Melalui perenungan hari ini, kita semua diajak untuk mengingat akan kasih Yesus yang besar kepada kita.
Janganlah kita menolaknya. Jangan pula menolak sesama kita karena status, jabatan, posisi mereka, saudara-saudara. Kita mau seperti Yesus. Meski Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka dan menolaknya, Yesus tetap mengasihi mereka, saudara. Buktinya, saudara, Yesus menyembuhkan beberapa orang sakit di Nazaret dengan meletakkan tangannya atas mereka. Kita pun mau mengasihi mereka yang menolak diri kita, saudara. Kita pun mau seperti Yesus, saudara. Mau mendoakan mereka yang menolak diri kita. Kasih akan mengalahkan penolakan. Dengan kasih ada pengampunan dan pemulihan. Kita mau saling mengasihi atas satu dengan yang lain tanpa melihat status. Mari saudara-saudara, kita lawan penolakan dengan kasih. Yesus Tuhan, kami sering ditolak. Ajar kami seperti Engkau agar tetap menerima mereka yang menolak dengan kasih. Urapilah senantiasa kami setiap hari, setiap saat dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Agar kami dimampukan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.